Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari, Daud menghadap Saul dan berkata kepadanya, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu. Mustahil engkau dapat melawan Goliat. Sebab engkau masih muda, sedang Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia pun akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Maka Daud mengambil tongkatnya lalu pergi. Ia memilih dari dasar sungai 5 batu yang licin dan menaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni wadah batu, sedang umban tali dipegangnya. Demikianlah Daud mendekati Goliat orang Filistin itu. Goliat sendiri makin dekat menghampiri Daud, dan di depannya berjalan orang yang membawa perisainya. Ketika Goliat melayangkan pandangannya dan melihat Daud, hinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Goliat orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para dewa orang Filistin itu mengutuki Daud. Lalu dia menentang Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada Goliat orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak, serta lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan mengalahkan engkau dan memenggal putus kepalamu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang atau lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia akan menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju menyongsong Daud, segera larilah Daud ke barisan musuh menghadapi Goliat. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantong batu, diambilnyalah sebuah batu, lalu diumbankannya. Maka kenalah dari Daud Goliat, dan terjunguslah dia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan Goliat dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedang Goliat, dihunusnya dari sarungnya, lalu ia menghabisi Goliat. Dipancungkanlah kepala Goliat dengan pedangnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia mengajar tanganku bertempur. Ia melatih jari-jariku berperang. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku,
kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Dialah yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya Allah, aku hendak menyanyikan lagu baru bagimu. Dengan gambus 10 tali, aku hendak bermazmur. Sebab Engkaulah yang memberikan kemenangan kepada raja-raja dan yang membebaskan Daud, hamba-Mu. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan telah melepaskan daku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia pun akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara-saudari yang terkasih, iman dan kepercayaan Daud kepada Allah terus ada. Bahkan walaupun dia harus berhadapan dengan Goliat, tapi Daud tetap punya iman kepada Allah. Karena Daud menyadari akan campur tangan dan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Daud di masa yang lampau, di masa lalunya Daud. Daud sadar akan penyertaan Tuhan dan Daud bisa lolos dari berbagai masalah. Sehingga dalam situasi apapun, Daud bisa tetap setia dalam imannya, dia tetap bisa percaya kepada Tuhan, karena dia ingat akan segala hal baik yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang terkasih, salah satu kelemahan kita adalah kita mudah melupakan masa lalu. Juga kita mudah untuk melupakan campur tangan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kita di masa lampau. Itu persoalannya.
kita mudah lupa. Sehingga kalau kita merenungkan juga untuk orang-orang yang meninggalkan iman saat ini, kalau dia sebenarnya mau belajar dari Daud, sebenarnya Tuhan sudah selalu menyertai dan memberkati mereka semua yang meninggalkan iman. Tetapi mengapa mereka masih juga meninggalkan Tuhan? Karena mereka lupa akan campur tangan Tuhan, akan berkat-berkat yang telah Tuhan berikan. Seharusnya mereka, kalau mereka selalu ingat, seharusnya mereka tidak sampai meninggalkan iman. Karena itu juga bagi kita semua, penting bagi kita untuk selalu mengingat, merenungkan, mensyukuri segala penyertaan Tuhan di masa lampau. Kalau kita sekarang ini sehat, kemarin kita pernah sakit, kita pernah mengalami persoalan dalam keluarga, dalam pekerjaan, semua beres. Artinya apa? Artinya Tuhan sudah bekerja. Karena itu yang penting bagi kita adalah sadari bahwa dulu kemarin Tuhan telah melepaskan kita dari berbagai persoalan. Maka sekarang ini kalau kita juga menghadapi persoalan, kita harus belajar seperti Daud. Kemarin Tuhan telah melepaskan saya. Saat ini juga kalau saya menghadapi masalah, Tuhan pasti juga akan membantu saya untuk keluar dari masalah. Hari ini kita bisa belajar dari Daud. Karena itu ketika kita menghadapi persoalan apapun, jangan takut. Tapi datanglah kepada Tuhan, berlututlah di hadapan Tuhan, mintalah kekuatan dari Tuhan. Kalau kemarin Tuhan telah melepaskan kita dari berbagai persoalan, maka sekarang pun Tuhan juga akan melepaskan kita dari berbagai persoalan yang kita hadapi.